Ya, shalom, puji Tuhan. Ketemu lagi buat Bapak Ibu yang kebetulan hari ini berjumpa dengan channel saya ini, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Shalom, salam kenal. Saya berharap siapapun kita yang menemukan channel saya ini, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Ya, dari sungguh-sungguh dalam hati kita belajar memuji menyembah Tuhan. Ya, bukan dibuat-buat tetapi sungguh pujian yang keluar dari hati kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, tiada pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, tiada pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari yang sudah sama, yang tahu nyanyikan bersama-sama dengan saya. Yang belum tahu silakan ambil HP-nya, googling ya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan
kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Tiada pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Mari masing-masing boleh menyanyi lagu ini. Amin. Selamanya dunia berputar, namun kasih selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi di awal sama-sama. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Tiada pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Tiada pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mencintai Engkau Tuhan. Selamanya kami mengagumi Engkau Tuhan. Ini menjadi tekad kami Tuhan, bersama-sama Tuhan
selalu mencintai Engkau Tuhan, mengagumi kepadamu saja Tuhan. Engkau yang sudah mengarrange hidup kami Tuhan, sedemikian hebatnya Tuhan. Sampai hari ini kami ada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang bersama-sama dengan saya, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok ya. Ada satu ayat yang tadi sebelum saya mulai bernyanyi memuji Tuhan, yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, ayat ini ada di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ya, demikian bunyinya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya ulangi lagi ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, kita sebagai orang percaya tentu tahu bahwa Alkitab mengatakan orang percaya itu adalah terang dunia. Ya, selain garam dunia, kita juga adalah terang dunia. Ketika saya sedang mendekorasi ruangan gereja ya, ketika mau Natalan, waktu itu saya kebetulan kebagian mendekorasi bagian depan ya. Jadi karena saya kepingin meriah, lalu saya belilah lampu-lampu itu tujuannya apa? Lampu-lampu itu tujuannya ketika nanti suasananya mulai gelap dan lampu itu dinyalakan, maka keindahan ruangan itu akan kelihatan. Dekorasi yang kita buat itu akan kelihatan indah. Kenapa kelihatan indah? Karena ada lampu yang bercahaya. Kapan bercahayanya? Lampu saya bercahaya itu ketika saya nyalakan dengan dicolokkan dengan listrik, dan suasana kanan kiri lingkungan lampu itu gelap. Makanya lampu yang terang itu bercahaya, dan cahayanya yang berkilau-kilau warna-warni itu begitu indah kelihatan. Tapi ketika saya mulai menyalakan lampu-lampu yang lain, maka keindahan dari cahaya-cahaya yang tadi berwarna-warni itu mulai hilang ya. Ketika saya matikan lampu lagi, maka saya melihat bahwa cahaya itu begitu indah, berwarna-warni, menyala di tempat yang gelap. Nah, itulah yang saya mau sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang percaya, di samping kita ini garam dunia, kita adalah terang dunia. Artinya apa? Keberadaan kita dimanapun kita ada, harusnya kita boleh menjadi cahaya yang menerangi kegelapan ya. Jadi ini untuk teristimewa kita waktu kita berada di tempat-tempat yang gelap ya. Orang percaya itu adalah sebagai terang dunia, dan terang itu akan bercahaya ketika kita berada di tempat-tempat yang gelap. Sekali lagi ya, bukan kita ini orang gelap, tapi kita ini orang terang yang harus bercahaya ketika kita berada di tempat yang gelap. Nah, untuk itulah kita dipanggil Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu cuma sekedar datang hari Minggu beribadah ke gereja, atau mungkin yang sekarang karena mungkin sudah
ada dunia online ya, yang hari Minggu nggak sempat ke gereja, lalu menggunakan YouTube ya, ibadah online pakai YouTube ya. Saya juga sering, tapi buat saya pribadi bahwa saya datang beribadah itu Alkitabiah ya, Ibrani berapa tuh? Ibrani 10 ayat 25 kalau nggak salah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kalau kita datang dalam sebuah ibadah itu sesuatu yang Alkitabiah ya. Kenapa kita harus datang? Karena supaya terang kita itu boleh bercahaya. Ketika kita mau ke gereja, kita bertemu dengan tempat-tempat yang gelap. Tempat-tempat yang gelap itu bukan berarti secara harafiah tempat yang gelap, tetapi ketika kita melewati daerah-daerah yang gelap dalam tanda kutip, daerah yang tidak ada terang di situ ya, ada kehidupan malam, ada kehidupan yang gelap ya, tempat yang mungkin sering ada orang-orang mabuk di situ, atau mungkin kita melewati komplek pelacuran, tempat-tempat yang tidak baik, itulah tempat gelap. Dan di mana kata firman Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, terang dunia itu, kita harus percaya di sana. Ya, kalau Bapak Ibu datang ke sana bukan karena kita mau datang ke sana, tapi kita punya tujuan, kita mau menerangi tempat yang gelap itu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu yang belum sadar, belum tahu bahwa kita adalah terang, nggak usah ke sana. Karena kalau kita bukan terang, kita ke tempat yang gelap, nanti malah sama-sama gelap. Gelap ketemu dengan gelap gimana? Hitam pekat, nggak kelihatan. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah merasa bahwa aku adalah terang, maka Bapak Ibu punya kewajiban untuk datang ke sana. Ya, supaya hidupmu yang terang itu boleh dilihat sama orang-orang gelap. Ya, jadi kita bukan hanya sibuk setiap hari memikirkan gaya hidup kita, ya, tapi kita harus menyadari bahwa setiap hari orang melihat hidup kita, dan orang sedang ingin melihat teladan dari kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, kita bergereja, jemaatnya banyak ataupun sedikit, tetapi kita punya misi yang sama. Dimanapun kita berada, di situ kita harus menjadi terang. Saya punya teman dulu, ketika masih perintisan di dalam pelayanan, semangatnya luar biasa. Doa pagi, doa malam, doa semalam. Dulu namanya doa semalam suntuk ya, suntuk betul sampai pagi. Ya, saya sering kalau doa malam itu sampai pagi, saya sering ketiduran. Jadi waktu break session pertama, break session kedua, saya sering tertinggal. Ya, satu kali saya sedang menikmati tidur, bukan menikmati hadirat Tuhan ya, session pertama lagi berdoa ya, jam 10 sampai jam 12 atau sampai jam 1 gitu. Semuanya istirahat, saya masih berlutut, ketiduran. Ya, dan bukan cuma saya itu. Ada beberapa orang yang mengalami seperti itu ya. Saya sempat dikerjain sama teman-teman saya itu. Bagus berdoa Pak, buat kota kita. Ketika saya bangun, saya mulai berdoa, Tuhan aku berdoa buat kota tempat kami bertinggal Tuhan. Kok saya dengar suara orang pada ketawa. Saya mulai mengintip dari tutup mata saya, dan saya melihat, ternyata orang-orang lagi pada makan bubur ayam. Mereka sedang istirahat dari sesi pertama dan mereka menikmati bubur ayam. Saya ketiduran. Karena saya ketiduran, saya dikerjain. Itu salah satu keindahannya keadaan malam ya. Ya, itu. Gereja keberadaannya harus seperti itu. Dan teman saya tadi itu, ketika pertama kali dia dalam pelayanan, dia semangatnya luar biasa. Saya diajarin sama teman saya ini supaya menjadi terang. Dimanapun saya ada harus menjadi terang. Ya, jam berapapun dia kalau ditelepon sama jemaat suruh doain, pergi dia keluar. Ya, karena saya nemenin waktu dia pergi doain orang ya.
jam 2 pagi ditelepon ya, berangkat jam 2 pagi. Sampai satu kali ada kisah kami jam 2 pagi ditelepon dan setengah 3 kami berangkat ke tempat orang yang nelpon. Kami cari orangnya, alamatnya tidak ketemu, tidak ada. Lalu kami udah muter-muter ya 1 jam lebih. Kita pulang ke gereja, di gereja ditelepon lagi. Kita keluar lagi, kita cari lagi, gak ketemu juga. Ya, dan sampai besoknya kita pun belum tahu siapa orang yang tadi pagi telepon untuk saya. Kami nggak tahu. Kami hanya berdoa bahwa orang itu dijamah Tuhan dan disembuhkan dari sakit penyakitnya. Ya, intinya adalah kita semangat mau menjadi berkat, mau menjadi terang. Harus seperti itu keberadaan kita. Ya, kita menjadi terang supaya orang melihat cahaya kita. Jadi Bapak Ibu, satu renungan yang sederhana saya sampaikan bahwa mari kita belajar dari hidup kita. Fokus kita bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri, ya, membangun kehidupan kita, membangun keluarga kita, tidak salah. Tapi fokus kita bukan hanya itu, tapi kita berfokus mulai menjadi berkat, menjadi terang. Ya, supaya terang itu dilihat dan orang boleh melihat, menikmati cahaya terang kita. Puji Tuhan. Selamanya ku kagumi tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, tiada pernah aku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Terima kasih Tuhan. Kami rindu biar pujian penyembahan kami Tuhan, doa-doa kami yang sederhana ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom buat semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya di channel saya ini, teman-teman yang di YouTube maupun yang di TikTok ya. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Shalom.